Terima kasih pemirsa karena Anda tetap setia menyaksikan Dialog Spesial ISKI. Mbak Lani, tadi bicara tentang kalau masyarakat persen menurut Pak Gatot akan terasa kalau itu akuntan pajak. Setiap tahun, setiap masyarakat yang punya penghasilan yang sesuai ketentuan harus melaporkan SPT-nya, harus mengisi berbagai macam formulir, dan itu dibantu oleh akuntan pajak. Tapi itu kan terjadi setahun sekali. Nah, kalau dokter, lawyer, kita bisa dalam artian setiap saat kita bisa terjebak dalam kasus hukum misalnya, atau kita bisa saja mengalami masalah kesehatan. Sedangkan profesi akuntan, stigma-stigma yang seperti tadi dikatakan Pak Gatot di depan, kok kalau akuntan tuh kayaknya setiap hari cuma berkutat sama data, cuma berkutat di belakang laptop gitu. Kalau sama orang tuh kayaknya nggak biasa berkomunikasi dengan manusia gitu ya, sepertinya gitu. Nah, seperti apa kita harus mengubah persepsi dan stigma-stigma yang atau kalau tidak bisa mengubah, kita meminimalisir lah gitu bahwa persepsi seperti itu merugikan buat akuntan dan merugikan buat masyarakat sendiri, karena ternyata akuntan punya fungsi dan punya pengaruh yang sangat besar untuk kemaslahatan masyarakat gitu. Ya, kalau kita bidik lagi dari sudut komunikasi ya. Jadi artinya harus ada satu campaign yang artinya nanti kecerdasan finansial. Mau tak mau kita harus mengakui Indonesia sebagai negara yang baru berkembang ya, mengarah ke arah maju, agak berbeda culture-nya. Sehingga kebiasaan untuk mawas diri terhadap keuangan itu belum terlalu ini. Padahal kebutuhan sudah ada. Jadi kan Indonesia sedang kampanye dengan UKM-nya. Setiap UKM itu pasti butuh accountant. Jadi kalau dia sengaja menggaji seorang accountant full time, mungkin akan lebih besar biayanya dibanding kalau dia terkoneksi ke seorang konsultan. Jadi siapapun dia, baik, dan jangan tunggu tahunan gitu. Karena kalau sudah UKM tuh bahkan mungkin laporan bulanannya dan lain-lain, dan kalau telat melaporkan juga dia beresiko kena denda dari pajak gitu. Dan itu barangkali yang perlu selalu sounding, diceritakan gitu. Jadi bahkan mungkin tukang-tukang sayur, tukang ini yang di pasar pun dia sudah butuh, sehingga dia tidak merasa oh pokoknya untung. Nah, untungnya segimana, bagaimana, mungkin kesadaran itu yang perlu dan justru dengan dia koneksi ke konsultan accountant, dia harus merasakan bahwa dia menjadi lebih untung dan menjadi lebih jelas gitu. Jangan sampai gini, ngapain juga saya harus bayar konsultan, kan nambah uang lagi, keluar lagi dong. Nah, jadi teknik komunikasi para konsultan accountant inilah, bahwa mereka datang tuh membantu loh. Orang datang ke dokter tuh kan pasti berpikir akan dibantu sekalipun keluar uang gitu. Orang datang ke lawyer, bahkan katanya lawyer yang di rumah tinggal ini aja sampai laku untuk mereka yang merasa kesulitan untuk lawyer kelas atas. Nah, saya kira kalau ini terbiasa juga dengan accountant ya, jadi dia bisa memastikan kepada masyarakat bahwa saya datang itu untuk membantu. Ya, tadi saya juga mau menambahkan tadi terkait sama stigmatisasi tadi yang saya sampaikan, dan juga tadi Bu Dieta tanyakan. Stigmatisasi atau pandangan orang terhadap akuntan ini kan yang pertama membosankan, debit kredit aja gitu ya. Yang pertama kalau misalnya membosankan atau debit kredit, faktanya kalau bicara mengenai debit kredit, input data, itu sekarang bukan pekerjaan accountant, tapi itu sudah sistem, sudah ada software. Yang melakukan itu ya justru adalah pembuku atau bookkeeper. Accountant adalah menerapkan konsep bagaimana sesuai dengan standar akuntansi keuangan, bagaimana mengoptimalisasi standar yang ada untuk secara legal mungkin bermanfaat bagi stakeholders gitu ya. Jadi accountant lebih ke critical dan analytical thinking dalam menerapkan suatu standar. Nggak lagi bicara mengenai debit kredit. Dasarnya ya debit kredit, tapi pada akhirnya yang melakukan lebih itu kreatif, ya? Lebih ke creativity dan bagaimana kita menerapkan suatu standar. Yang kedua, pemikiran bahwa
biasanya kalau accountant itu biasanya matematika, math geek gitu ya. Yang namanya accountant itu, mau tau nggak kalkulatornya accountant? Kalkulatornya accountant itu kalkulatornya kita sebut dengan bakul di pasar gitu ya. Cuma ada tambah, kurang, bagi sama kali gitu ya. Nggak ada matematika yang kompleks gitu ya. Biasanya nggak ada cos tangan, nggak ada cos tangan, kosinus gitu ya, nggak ada. Tapi nggak ada kuadrat ya. Nggak, sama sekali nggak ada. Ya tambah, kali, kurang, bagi. Itu hanya di accountant seperti itu ya, bahwa kita bisa melakukan kalkulasi sederhana, tidak harus semacam matematika yang kompleks. Yang ketiga, we always have ethical problem, problematika di etika gitu ya. Situasi ini sebenarnya bahwa yang punya masalah korupsi, masalah etika biasanya accountant, karena urusannya sama uang, karena urusannya sama keuangan perusahaan. Tapi penelitian menunjukkan bahwa siapa sih yang paling korup, siapa sih yang paling sering melakukan kecurangan. Ternyata penelitian menunjukkan bahwa faktanya semua orang itu bisa melakukan kecurangan. Semua orang bisa melakukan masalah etika sepanjang 3 faktor yang melingkupinya. Itu kita sebut dengan fraud triangle. Yaitu apa? Yaitu adalah ada rasionalisasi, ada tekanan, ya, dan yang satu lagi biasanya ada, saya lupa atau rasionalisasi, tekanan, dan biasa situasi di mana dia ada peluang atau opportunity. Kalau ketiga hal ini muncul, siapapun dia, akuntan apa bukan, pasti melakukan kecurangan. Jadi menurut saya stigma ini kadang nggak fair juga gitu ya. Jadi itu yang mungkin harus dikomunikasikan. Gitu, ya. Mungkin salah satu yang sering terlupa oleh masyarakat bahwa keuangan itu menjadi kunci banyak hal gitu ya, dan juga yang digaji paling mahal sebetulnya itu. Jadi mungkin itu yang bisa menjadi kompor bagi orang, karena kan bagaimanapun sekarang orang larinya adalah ke materialisme ya, apa yang akan didapat, apa yang bisa dia manfaatkan dari situ. Itu yang sering dilupakan. Dan kalau saya perhatikan ketika saya dulu menjadi konsultan komunikasi ya, orang yang paling kunci itu ya orang yang pegang. Mungkin saya tambahkan satu stigma lagi. Biasanya kemudian orang takut berhadapan dengan akuntan gitu ya, despite of ini akan menjadi profesi impian atau tidak. Orang biasanya takut berhadapan dengan akuntan karena mereka identik dengan kalau akuntan itu berarti kan kita kedatangan auditor. Kalau kedatangan auditor itu masalah yang nggak ada dicari-cari sampai harus ada masalah. Gitu. Sehingga istilahnya temuan. Jadi mereka kalau tidak ada sesuatu temuan, yang disembunyikan ditemukan. Betul Mbak. Jadi sehingga kalau tidak ternyata dalam reportnya itu tidak ada temuan, orang merasa nanti auditornya nggak capable nih kayak gini, kok nggak ada temuannya. Nggak kerjanya ya, Jadi ketika orang tahu kita mau diaudit, semua orang tuh tegang, karena dia membayangkan bahwa akuntannya akan mencari masalah yang sebenarnya nggak ada, tapi diada-adain. Satu stigma itu yang mungkin dari tadi belum keluar gitu ya, belum keluar bahwa profesi ini menjadi profesi yang ditakuti oleh orang-orang. Kok jadi kayak kesannya maaf gitu, seperti tukang jagalnya perusahaan gitu. Itu bisa coba tolong di-clearkan nggak nih, baik dari sisi komunikasi dan pengalaman saya pernah melatih sampai 20 angkatan para auditor, bagaimana mereka berkomunikasi ketika bertemu dengan auditi. Ya, jadi memang saya biasanya mulai dengan ekspresi wajah. Jadi harus menunjukkan bahwa saya datang sebagai sahabat, dan itu tidak mudah Pak untuk mereka, karena mereka selalu tugasnya adalah saya akan datang untuk mengupas, menguliti gitu. Jadi coba Pak, paradigma Bapak sendiri harus berubah. Bapak jadi harus dari si auditornya, sehingga si auditinya akhirnya tertransfer situasi emosi itu gitu loh. Katanya sih cukup efektif dimulai dengan kesan pertama, gitu salah satunya. Kalau menurut saya menanggapi tadi seperti yang disampaikan Bu Deta, memang itu fakta yang benar-benar terjadi di lapangan, atau jangan-jangan Bu Deta pernah mengalami juga ya gitu. Nah, uniknya saya berada di posisi bahwa saya pernah jadi auditor dan saya pernah jadi auditi. Memang beda situasinya gitu ya. Ketika jadi auditi pasti kita khawatir, malam sebelum auditor datang kita mempersiapkan sampai ini untuk memastikan bahwa semuanya baik-baik saja gitu kan. Tapi kemudian setelah itu saya berpikir bahwa sebenarnya kehadiran auditor itu tujuannya adalah membantu membuat
informasi keuangan jadi lebih baik, membantu prosedur perusahaan jadi lebih baik, kemudian juga pada akhirnya ini membuat perusahaan itu lebih efektif, efisien dan ekonomis pada akhirnya. Jadi sebenarnya bukan berbuat kesalahan, mencari kesalahan, tetapi membantu untuk membuat perusahaan ini jadi lebih baik. Namun jadi masalah ketika kita sudah merasa ada salah duluan ini, gitu kan? Wah, kalau nanti ada kesalahan, deg-degan nanti saya nggak naik gaji. Padahal mereka membantu untuk mengoreksi sebenarnya, membuat sistem jadi lebih baik, dan dengan demikian harapannya ya perusahaan jadi lebih baik atau sistem jadi lebih baik. Nah, mungkin paradigma itu selain tadi Ibu katakan dari sisi auditornya, auditi juga berusaha untuk melihat bahwa pekerjaan auditor tadi adalah pekerjaan membantu mereka mengoreksi sistemnya jadi lebih baik. Ya, memastikan mereka benar gitu ya, memastikan si auditi ini benar. Betul. Nah, itu yang memang saya kira persoalannya di komunikasi memang Pak. Jadi si auditi kenapa juga begitu? Karena pengalaman sebelumnya, pengalaman jadi sebelumnya belum dengan catatan. Wah, waktu bulan lalu kita kena nih. Jadi mereka istilahnya kita yang kena, bukan kita dibantu loh sama dia menemukan kesalahan kita gitu. Saat ini di jurusan kita ada mata kuliah namanya psikologi audit. Saya pikir setelah diskusi ini mungkin kita mulai berpikir untuk mungkin ada mata kuliah komunikasi audit untuk menjadi seorang auditor yang sukses tadi ya Bu. Ya, menarik. Oke, jadi memang stigma itu memang tidak bisa dari salah satu pihak aja ya Mbak ya. Jadi auditornya juga harus diberikan masukan. Ya, kalau saya melihat selalu ya, kalau dalam komunikasi itu komunikator, komunikan. Komunikator selalu menjadi target utama untuk perubahan gitu, sebelum berpikir komunikan berubah. Jadi saya kira untuk auditor ini memang di profesi itu perlu dibiasakan, perlu di branding akhirnya ya, sehingga akhirnya menjadi senang sekali menjadi accountant gitu ya, karena ternyata temannya banyak, bukan jadi accountant ntar dimusuhin banyak orang gitu, jadi auditor gitu loh. Jadi paradigma itu yang perlu dibenahi saya kira. Oke, mungkin auditor-auditor semacam Pak Gatot ini sekarang masih jarang kita temui ya Mbak ya, yang renyah, yang ramah, yang bisa memberikan informasi komunikatif. Tapi mungkin setelah acara ini akan banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang akan menjadi akuntan seperti Pak Gatot. Semoga. Nah, selain itu, apa yang menjadi harapan Pak Gatot sendiri sebagai akuntan pendidik dan sebagai berprofesi sebagai akuntan? Apa sih harapan Bapak terhadap profesi ini sendiri? Yang pertama harapan saya ingin profesi ini adalah menjadi profesi yang tetap dikenal sebagai penjaga integritas, penjaga bagaimana perekonomian di Indonesia ini bisa tetap berjalan dengan baik. Ya, saya ingin melihat profesi yang sudah demikian mulia, demikian baik, dan salah satu profesi tertua loh, gitu ya. Profesi ini itu juga bisa terus berlangsung dan terus terjaga. Yang kedua harapannya ya jelas dengan tadi masukan-masukan dari Bu Lani tadi, profesi ini menjadi semakin populer, sehingga jangan sampai nanti kalau misalnya kita sebagai akuntan ketemu calon mertua, profesinya apa? Akuntan, dia akuntan, kamu akuntan mana? Luar kota, dalam kota, dikira angkutan gitu kan gitu ya. Ini tidak terjadi lagi dengan cara akuntan yang semakin populer. Saya pikir harapannya dua itulah ya, jadi semakin menjaga integritas, semakin menjaga kualitasnya sebagai profesi yang sangat dihargai di publik, dan yang kedua menjadi semakin populer sehingga banyak orang yang mengikuti profesi ini. Ya, Mbak Lani, dari sisi komunikasi, membuat profesi akuntan ini menjadi populer dalam arti positif, selain membuat ini menjadi mewabah di antara mahasiswa sendiri, sampai ini harus sampai kepada masyarakat, caranya seperti apa Mbak? Salah satu yang saya sarankan secara pribadi adalah membuat satu acara TV, acara radio, ya kan, yang isinya memang accountant yang kredibel, yang membuat orang tadi melihat figur-figur. Jadi itu yang sangat efektif untuk masyarakat biasanya. Ada gitu. role modelnya. Jadi harus ada role model, jadi harapannya menjadi populer dan lebih positif, sosialisasinya sendiri tetap melalui media massa. Pemirsa, menjadi akuntan berarti memilih untuk menjadi salah satu pihak yang bertanggung jawab pada kekokohan perekonomian negara. Sayang sekali perbincangan yang hangat dan menarik ini harus selesai di sini. Terima kasih Pak Gatot, terima kasih Ibu Lani sudah datang menjadi narasumber dan berbagi
pada kami semua. Pemirsa tetap saksikan kami di www.binus.tv. Kritik dan saran Anda selalu kami nantikan di email news@binus.tv. Akhir kata, saya Benedetta Pravita, beserta seluruh kru Binus TV yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa.